Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah bagaimana dia setelah tidak komunikasi sama kamu, ya. Gimana dia, kabarnya, keadaannya, ya pokoknya dia gimana lah gitu, reaksi, perasaan, atau pikirannya yang dia rasain setelah nggak komunikasi sama kamu, ya. Karena ini general reading menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontaknya ada di description box video ini, ya. Aku rencananya mau pakai 4 deck. So tau banget ya. Kenapa aku nggak tahu mau pakai deck yang mana? Karena biasanya nih kayak awal gini, aku rencana mau pakai 3 atau 4 deck, tapi ternyata pas di tengah jalan kok aku kelamaan ya, misalnya pakai 1 deck ya. Jadi aku pikir kok waktunya udah mau habis, aku dari tadi pakai 1 deck aja gitu. Terus akhirnya aku pikir kayaknya aku nggak perlu deck lain deh. Suka kayak gitu, jadi suka keasikan gitu pakai 1 deck, pakai 2 deck. Terus akhirnya nggak jadi deh deck yang lain dipakai karena waktunya udah terlalu lama ya. Kalau kelamaan nanti kalian bosen kan nonton videonya. Oke, aku kasih waktu buat kalian dulu, bayangin seseorang yang kalian mau tarik energinya ya. Oke, silakan ditunggu. Udah, kita langsung mulai aja ya. Bagaimana dia setelah tidak komunikasi? Aku lihat dia sikapnya dingin ya. Ini kan bagaimana dia setelah nggak komunikasi sama kamu ya, dia sikapnya dingin. Bisa jadi dingin sama kamu, bisa jadi sikapnya dingin sama sekitarnya juga. Biasanya ngaruh kan, kalau misalnya kita punya masalah sama seseorang, biasanya tuh efeknya ke orang sekitar juga ngaruh, ya nggak? Kalau moodnya lagi nggak enak, pasti kan ke orang sekitar juga moodnya nggak enak ya. Biasanya kebanyakan gitu ya. Terus hubungan kalian juga jadi nggak baik, ya, jadi renggang, ya bisa dibilang nggak baik lah ya. Aku lihat di sini dia berusaha mencari ini, kayak create happiness sama orang-orang sekitarnya dia, misalnya orang terdekat, keluarga, atau kalau dia udah menikah ya sama anak-anaknya. Jadi dia kayak mencari kebahagiaan ke orang-orang sekitar. Setelah nggak komunikasi, kayaknya ada yang deket sama seseorang ya. Dia dekat sama seseorang, bisa jadi gini, setelah nggak komunikasi sama kamu, dia dekat sama seseorang, tapi ada juga yang dia deket sama seseorang tuh waktu deket sama kamu mungkin ya. Jadi setelah dia nggak komunikasi sama kamu ya, dia ya tetap deket sama orang itu, melanjutkan kedekatannya lagi ya. Tapi dia masih suka stalking kamu atau masih suka memperhatikan kamu dari kejauhan, entah di sosial media, entah di kehidupan nyata. Kalau emang dia misalnya misalnya satu tempat kerja sama kamu, jadi kan dia bisa lihat nih kamu dari jauh gitu. Tapi bisa juga stalking dari sosial media. Dia itu memperhatikan kamu dari jauh atau dia sambil membaca situasi. Entah sih buat apa dia membaca situasi. Ya mungkin dia mau tahu ini kamu kabarnya gimana, sedihkah atau galaukkah atau baik-baik aja atau bahagia-bahagia aja nih hidupnya gitu ya. Masih kepo lah dia ya sama kamu. Kadang dia tuh kayak kadang dia kayak masih mau baik sama kamu ya, cuma actionnya belum kelihatan nih gitu. Mau baik tuh misalnya apa ya, ya kayaknya dia masih mau memperhatikan kamu gitu, atau mau kasih sesuatu, tapi dia aku lihat kayak belum gerak nih gitu. Misalnya dia mau chat kamu, tapi ternyata itu hanya yang ada di pikirannya aja.
terus ya dia nggak gerak gitu maksudnya ya. Dan di sini aku lihat dia banyak merenung ya, dia banyak merenung, dia banyak berpikir, kayak ya introspeksi lah, kurang lebih introspeksi. Dia banyak ngelamun. Kalau dia banyak sendirian, dia merenung, cari pencerahan kayak kamu sih. Tapi kalau kamu kan cari pencerahannya di tarot ya. Kalau dia ya ngelamun, merenung, banyak bertanya. Misalnya kayak, ini kamu kabarnya gimana ya, happy nggak ya, atau galau nggak ya, kalian nggak komunikasi, pisah, kayak gitu sih. Tapi ada juga dari mereka yang ini ya apa, sharing ke orang yang dia percaya, orang yang lebih dewasa dari dia, orang yang lebih tua, kayak sharing lah, sharing cerita atau tanya sesuatu gitu, minta masukan, minta advice. Mungkin ada sesuatu yang dia bingung yang perlu dia tanya ya. Dia di sini pelan-pelan mencoba jalani kehidupan dia yang baru, mulai dari awal. Maksudnya mulai dari awal tuh ya jalani kehidupan ya tanpa kamu. Tadinya kan ada kamu nih, komunikasi, kalian deket. Pasti dia merasakan sesuatu yang beda dong. Kamu udah nggak ada, udah nggak komunikasi. Jadi dia mulai sesuatu dari awal lagi hidupnya. Dia sih kayak ini ya apa? Ada dua feeling, mixed feeling. Ada rasa dimana dia ngerasa lega atau bebas gitu ya, tapi ada rasa dimana kayak kosong, hampa gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang dia menjalani kehidupan yang baru, belum tentu sama orang lain, ya bisa jadi ya dia masih single juga, masih sendiri gitu. Ada yang sebagian dari mereka tuh kayak bertransformasi ya, ya pengen lah ada ya sesuatu yang baru dalam hidupnya ya, jadi dia bertransformasi, adanya perubahan lah ya, anggap aja dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Ada yang saking stresnya dia tuh liburan, jalan-jalan, kan nggak komunikasi nih ya, ya mungkin dia mau refreshing ya, kan aku belum lihat sih segalau apa dia ya, belum kelihatan nih di tebaran pertama ini di awal. Tapi aku lihat ada yang sampai liburan, traveling, refreshing ya, biar pikirannya tuh lebih fresh, lebih jernih ya. Aku lihat juga di sini, nah dia mencoba buat membahagiakan dirinya, menghibur dirinya sendiri. Ya dia bikin hidupnya tuh lebih happy, bikin diri dia tuh lebih happy, lebih bahagia. Ya adalah dia seseorang yang dekat sama dia. Seseorang yang dekat ini bisa dibilang kayak keluarga, teman atau sahabat ya. Ya jadinya ya ada seseorang yang istilahnya ya nemenin dia atau ada di sampingnya. Itu bisa sahabat, teman atau keluarga yang memang dekat banget sama dia gitu. Tapi bukan berarti lawan jenis ya, bukan. Soalnya aku lihat happy-nya dia tuh beda, kayak happy yang emang sama seseorang yang udah dia kenal lama gitu ya, deket banget. Kalau sama lawan jenis kan ya happy-nya suka jaim-jaim gitu ya. Aku lihat juga dia kayak dapat pencerahan sih. Dapat pencerahan tuh maksudnya dia ngerasa ya hidupnya agak sedikit lebih baik lah gitu. Ya, agak sedikit lebih baik, tapi dia udah ngerasa nih kayak ya jalannya tuh udah beda sama kamu. Kamu kemana ya dia kemana. Ya mungkin kalian juga ada perbedaan ya. Perbedaan visi misi bisa juga, tapi perbedaan di internal kalian ada juga. Misalnya beda usia, beda keyakinan, beda status sosial,
beda culture, LDR, lokasi, ya macam-macam lah perbedaan dalam sebuah hubungan ya. Ada kartunya lagi nih, kalau dia masih suka kepoin kamu dari kejauhan. Dia masih pengen tahu sih tentang kamu. Cuma aku ngerasa kan ada yang orangnya nih egonya tinggi nih, agak-agak sombong. Jadi dia mungkin kepoin kamu ya dari fake account misalnya ya, atau second account. Jadi kamu juga nggak tahu kalau dia kepoin kamu. Soalnya aku lihat hasrat keponya tuh lumayan cukup tinggi. Dia masih pengen tahu banget soal kamu. Jadi dia masih tetap masih tetap stalking kamu. Ada sih beberapa orang gitu ya yang coba buat mendekati dia. Ada orang baru, ada memang orang yang udah lama suka sama dia, tapi dia biasa aja sih, nggak terlalu peka juga, atau memang dia juga nggak terlalu peduli amat gitu sama orang-orang itu. Karena menurut aku kan banyak dari mereka yang masih nggak stabil nih ya emosionalnya atau hatinya. Jadi dia ngerasa ya nggak ada gitu concern atau fokus ke orang-orang yang baru yang coba buat deket ke dia. Entah gimana, aku ngerasa dia ada diskusi atau pembicaraan sama keluarga ya, keluarga atau orang tua aku lihatnya nih. Iya, kayak dia tuh ini kalau misalnya kamu sama dia hubungannya ada family issue gitu ya, misalnya ya keluarga kalian gak setuju, ada dia kayak diskusi atau pembicaraan sama orang tuanya gitu. Entah dia berharap disetujui atau dia merasa kayak keadaannya tuh sulit diubah, terutama buat kalian yang ada family issue ya, keluarga gak setuju atau orang tua gak setuju dengan hubungan kalian. Nah tapi ada juga nih dari mereka setelah gak komunikasi sama kamu, dia tuh kayak dicoba dicomblangin atau dideketin sama temennya gitu, atau dikenalin sama orang baru sama temennya. Ya dia ini sih kayak ya mau gitu merespon. Misalnya ada temennya gitu, mau nggak lo gue kenalin ke cewek A atau ke cowok B gitu. Nah dia tuh merespon, oh ya udah deh gitu. Tapi dia masih yang kayak lihat dulu nih, kayak nih cewek tuh gimana ya sifatnya, nih cowok tuh gimana ya. Nggak yang langsung memperlihatkan ketertarikan banget, enggak sih. Tapi dia seolah tuh kayak secara langsung atau enggak langsung dia mengiyakan gitu ajakan temannya itu, merespon. Ya ada sih, jadi jatuhnya dia kayak membuka diri gitu ya buat orang baru. Nah aku lihat di sini kalau kalian dalam hubungan cinta segitiga ya, dia suka memperhatikan hubungan kamu sama pasangan kamu, terutama kalau dia feminin. Ya dia kepo aja gitu hubungan kamu sama pasangan kamu gitu, pengen tahu ya bahagia atau enggak, happy atau enggak kamu sama keluarga kamu sama pasangan kamu, sama istri atau suami kamu ya. Dia ini kayak dihadapkan sebuah pilihan ya mungkin kalian nggak komunikasi, putus atau selesai karena suatu keadaan, misalnya nggak boleh nih sama keluarganya nggak setuju, ya dia kan harus pilih kamu atau keluarganya gitu kan. Dia dihadapkan sebuah pilihan yang berat menurut dia, dan dia tuh harus melawan itu. Iya. Terus aku lihat dia fokus ke keuangan sih. Setelah dia nggak komunikasi sama kamu kan dia ngerasa hidupnya beda nih. Ada yang coba jadi fokus ke dirinya sendiri lagi. Nah dia fokus nih ke permasalahan keuangannya dia, keuangan atau pekerjaan, tapi lebih banyak ke keuangan sih ya. Terus dia ada juga dari mereka yang lebih fokus ke orang tua, keluarga, membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua ya. Kalau dia udah ada istri atau suami gitu, ada pasangan ya, dia coba ini sih kayak buat quality time sama pasangannya, sama orang tua juga, sama keluarga juga. Istilahnya dia pengen coba lebih peduli, lebih perhatian lagi gitu ke orang-orang terdekatnya, ke keluarganya.
Terus dia fokus juga ke tujuan hidupnya, ke goals hidupnya. Kan dia fokus ke dirinya sendiri nih, terus dia fokus ke goals hidupnya. Tapi ada juga nih secara naluri kalau kita lihat gitu, dia tuh sebenarnya masih berharap sama kamu. Secara naluri dia masih berharap sama kamu, cuma nggak tahu sih apa ya istilahnya, diperlihatkan atau enggak gitu ke kamu dia berharapnya. Ya siapa tahu dalam hatinya dia berharap, tapi kan dia nggak nunjukin ke kamu gitu ya kan, nggak action, nggak nunjukin juga kalau dia masih berharap. Istilahnya itu keinginan dari lubuk hatinya aja, yang memang siapa tahu dia emang nggak tunjukin sama siapapun. Ada dia berharap, ada sampai yang dia berdoa terus nama kamu disebut dalam doanya sih. Iya, ada sampai yang segalau itu juga ada. Aku lihat di sini ada keinginan dari mereka tuh yang pengen move on ya. Dia pengen move on dari kamu, ya. Tapi dia pengen hubungan kamu sama dia tuh tetap baik, silaturahminya baik, seperti ya dekat bagai keluarga aja, family, ya. Kalau family itu apa sih, sejauh-jauhnya kalian kan masih tetap saling support, saling mendukung satu sama lain. Pengennya gitu, tapi kan ya susah juga kan, apalagi kalau kamu ngerasa tersakiti, siapa yang mau gitu kan. Masih dekat, masih saling dukung gitu kan, pasti ada rasa kesel ya kan. Setelah dia berpikir buat move on, ya dia pelan-pelan kayak memutuskan buat ya udahlah, say goodbye aja sama hubungan kamu, sama kedekatan kalian. Ya dia kayak pelan-pelan menjauh, menjaga jarak. Terus kalian baper deh, kalian ngerasa kalau dia menjauh, baper. Terutama yang feminin tuh ngerasa banget sedihnya. Sedih, baper ya, galau, ditinggal pergi. Ketahuan ditinggalinnya gimana? Ya mungkin dia udah nggak komunikasi sama kamu, udah nggak pernah nge-text, nggak pernah telepon, nggak pernah chat, nggak pernah saling berkabar, atau ada juga yang sampai ngeblok, ya kan? Jadi kerasa tuh dia perginya, dia ninggalin kamu. Aku lihat di sini dia mencoba menyikapi semuanya dengan dewasa. Dewasa tuh gimana sih? Ya udah, nggak usah ganggu kamu lagi gitu menurut dia. Ya udah, nggak usah hubungi kamu, nggak usah ganggu kamu, nggak usah tanya-tanya kabar kamu dulu. Nah itu kan seseorang yang dewasa kan, mencoba tegar, mencoba tenang, itu seseorang yang dewasa. Kalau masih anak-anak pasti dia gangguin kamu, telepon kamu gitu kan, atau begging memohon salah satu di antara kalian. Nah itu biasanya kan sifat-sifat kayak anak kecil gitu ya, bisa kita bilang kayak gitu. Tapi kalau dewasa kan seseorang yang tenang, menghadapi masalah tuh tenang, bukan yang gangguin, bukan yang ceroboh. Terus dia kulihat mulai berinteraksi sama sahabat atau teman-temannya. Dia mulai kayak mulai bersosialisasi lagi sama orang-orang sekitar dia hangout, dia nongkrong, dia bersosialisasi, ya dia happy lah, dia seneng sama teman-temannya ya, supaya nggak stres mungkin ya. Beberapa dari kalian juga tahu sih kalau dia happy sama teman-temannya, ngumpul-ngumpul gitu, karena aku lihat ya kalian juga ada kepoin dia, jadi kalian tahu dia ngapain aja, ya kan. Terus aku lihat di sini ada sih seseorang yang coba deketin dia. Dia sih welcome aja ya. Soalnya banyak dari mereka tuh yang sifatnya emang kayak nice atau friendly. Jadi ketika ada seseorang yang deketin, ya kadang dia welcome aja, biasa gitu. Iya. Jadi kalau dibilang dia ada seseorang di sampingnya dia, ya ada lah. Bisa kita bilang ada. Cuma untuk intensnya itu sekitar 40-50% aja, belum yang terlalu intens banget. Dan dia kan memberi batasan juga nih kayaknya ke kamu ya, kasih batasan. Iya, ada batasan di antara kalian tuh, ada 2 kartu yang bilang dia memberikan batasan. Dan dia tuh fokus banget sama hidupnya, sama diri dia sendiri. Entah sih apa yang dia kerjain, dia fokus banget. Makanya
dia nggak terlalu tahu tuh kalau banyak orang yang mau deketin dia, banyak orang yang cari perhatian dia nggak terlalu peka karena dia fokus ke dirinya sendiri. Sama aku lihat di sini sebagian dari mereka tuh kayak pengen memperbaiki hubungannya sama kamu sih. Memperbaiki itu apa sih? Misalnya memperbaiki silaturahmi, misalnya mau kontekan lagi atau berkabar. Tapi memang hubungannya ya nggak kayak dulu gitu deketnya ya kan. Kalau dulu kalian intens ya mungkin nggak seintens dulu, walaupun tetap ngobrol, tetap komunikasi gitu. Kalau dia ngerasa mungkin ya hubungannya sama kamu kayak udah nggak baik, nah dia pengen memperbaiki hubungan sama kamu gitu. Ya apapun jenis hubungannya kan nggak harus ada romantic feelings lagi kan, nggak harus di dekat intens lagi, nggak harus pacaran atau in relationship, kan temenan juga bisa memperbaiki hubungannya. Banyak dari mereka yang dekat sama beberapa orang sih ya, dekat sama beberapa orang terus ya adalah gitu mereka kayak coba buat kenal sama orang-orang baru, dekat sama orang baru. Terus aku lihat di sini banyak juga dari mereka yang baper ya. Mereka baper, tapi ada juga yang masih baper sama kamu ya. Baper sama kamu kalau dia lihat kamu itu dekat sama orang baru, dekat sama cowok lain atau cewek lain. Misalnya dia lihat kamu nih dari sosial media, kamu dekat sama siapa gitu ya. Nah dia baper nih jadinya sama kamu. Kayak, iya apaan sih kok kamu udah dekat sama yang lain gitu. Padahal dia kan juga deket kan sama yang lain. Tapi dia itu ya baper liatnya kalau kamu sama orang. Egois ya. Dia gak mau lihat kamu dekat sama yang lain, tapi dia dekat sama yang lain. Nah itu kan orang egois. Terus aku lihat di sini juga dia, nah pelan-pelan nih dia intensnya lebih dekat sama orang lain. Pas dia lihat kamu ada dekat sama seseorang ya, ini buat kalian yang dekat sama orang lain atau orang baru. Nah pas dia lihat kamu dekat sama seseorang, dia makin intens tuh sama seseorang juga yang ada di sampingnya. Ya kayak ya makin deket lah mungkin. Dia makin mulai membuka diri buat suatu hubungan yang baru sama orang lain atau hubungan sama pasangannya kalau memang ya kalian cinta segitiga ya. Nah di situ dia mulai berharap suatu hubungan sama orang baru itu ya istilahnya berharap hubungan baru lah. Hubungan baru ini istilahnya dia ada pengharapan di dalam hubungan yang baru itu. Iya. Dan dia ngerasa soal hubungannya sama kamu ya, dia ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, kayak dia bingung lah nggak bisa berbuat apa-apa. Terutama kalau mereka udah fix nih punya hubungan yang baru nih sama orang lain. Udah fix ya ke pasangannya lah gitu istilahnya. Ya dia bingung harus berbuat apa. Karena dia kan harus ini dong jaga perasaan pasangannya. Mungkin dia bisa chat-chatan sama kamu intens kayak dulu sedangkan dia udah punya pasangan. Nah jadi dia ngerasa kayak nggak tahu ya harus berbuat apa tentang hubungannya sama kamu gitu. Aku lihat di sini juga dia lebih bijak sih kayaknya. Jadi lebih bijak ketika dia punya pasangan atau dia deket sama seseorang yang baru, dia lebih bijak karena dia kan harus jaga perasaan orang baru itu juga dong. Siapa tahu, apalagi kalau misalnya orang yang ada di sampingnya itu tahu banget tentang kamu. Ya tau lah misalnya kamu pernah deket sama dia atau kamu tuh mantannya dia. Dan otomatis kan dia pasti ya lebih bijak dong buat komunikasi sama kamu, buat chat kamu atau hubungi kamu. Dan dia juga jaga perasaan orang itu. Nggak mungkin dia menyakiti orang itu ya. Cuma karena dia kontekan lagi sama kamu ya. Sebenarnya kita bisa bilang dia nggak baik-baik aja, kondisinya dia emosional, dia tuh belum stabil banget, tapi dia berusaha hadapi nih keadaannya. Ya keadaan dia yang nggak baik-baik aja itu dia berusaha hadapi. Nggak semua orang tahu sih kayak gejolak batinnya itu nggak semua orang tahu.
Gejolak batin tuh apa sih? Ya mungkin banyak dari mereka yang masih mau komunikasi sama kamu, tapi kan karena dia udah ada pasangan, nggak mungkin sebebas itu kan. Dia bisa komunikasi. Nah, aku lihat di sini banyak dari mereka yang bertransformasi, berubah. Mungkin kamu juga ngerasa dia berubah ya. Iya, ada perubahan sih di dalam dirinya, terutama buat mereka yang pengen fokus dan pengen berubah ya, untuk dirinya. Berubah misalnya nggak usah yang kelihatan ini banget lah. Misalnya ada yang kayak dari mereka tuh kayak potong rambut, itu kan termasuk perubahan ya. Biasanya kan kayak gitu, terutama cewek tuh. Putus atau nggak komunikasi langsung stres, galau, potong rambut gitu ya. Ada yang misalnya langsung apa ya memanjakan diri atau memperbaiki diri ya, atau langsung fokus lah ya ke perubahan diri ya, secara fisik atau secara insight lagi, inner beauty gitu. Terus aku lihat di sini dia masih kepoin kamu sih sesekali ya. Dia masih kepoin kamu sesekali walaupun ya nggak komunikasi nih. Masih, walaupun dia udah deket sama seseorang atau udah punya pasangan yang baru, dia masih suka kepoin kamu, liatin kamu. Tapi ya hati-hati banget. Jangan sampai ya ketahuan sama pasangannya itu. Gitu sih. Terus sesekali juga dia masih yang suka cari pencerahan. Kan aku bilang kan, kondisi dia belum stabil banget sebenarnya. Masih bisa kita bilang belum baik-baik banget lah gitu ya. Terus aku lihat di sini tuh sampai 2 kartu sih dibilang kayak dia cari pencerahan. Berarti ya kondisi dia nggak baik-baik banget juga. Tapi aku bisa bilang gini ya, dia nggak komunikasi sama kamu. Jadi ini ada 2 kemungkinan ya yang aku lihat. Seseorang nggak komunikasi ya sama kita, biasanya itu karena perhatiannya itu udah teralihkan ke orang lain ya, berarti dia dekat sama seseorang yang lain ya. Kedua, memang dia dekat sama seseorang buat sengaja mengalihkan perhatiannya dia. Jadi ada yang memang nggak komunikasi sama kamu, terus dia dekat sama seseorang yang lain. Nah itu secara sengaja. Tapi ada juga dia nggak komunikasi sama kamu, dia dekat sama orang lain supaya dia bisa ngelupain kamu atau supaya dia cepat move on dari kamu gitu. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Karena nggak komunikasi tapi dia mau dekat sama orang lain ya, memang sengaja mau dekat sama orang lain, atau memang udah ada kehadiran orang lain ya sebelum dia menjauh sama kamu. Tapi ada juga yang memang ya dia dekat sama orang lain supaya dia cepat move on dari kamu, supaya dia cepat healing. Kan ada orang yang kayak gitu kan, bener gak? Kadang kehadiran orang baru kan bikin kita cepat move on, bikin kita cepat healing, bikin kita lupa sama masa lalu gitu ya, pelan-pelan. Terus aku lihat di sini ya ini yang tadi sih. Ini artinya hampir mirip kartunya. Jadi dia bertransformasi ya. Dia fokus ke dalam diri dia ada perubahan, bertransformasi. Dia juga healing, terus aku lihat juga ada perkembangan sih di dalam dirinya ya. Mungkin kamu juga bisa lihat ada suatu perubahan atau perkembangan. Misalnya kamu lihat dia lebih sukses, kamu lihat dia misalnya ya achieve sesuatu gitu, atau ada pencapaian di dalam hidupnya dia atau di dalam dirinya dia. Ya ada perubahan lah gitu istilahnya ya. Banyak juga dari mereka kan yang moving on nih. Moving onnya secara lokasi ya, benar-benar secara, misalnya dia tadinya tinggal di Jakarta, terus pas dia nggak komunikasi atau dia selesai nih hubungannya sama kamu, dia pindah ke Surabaya. Ada yang pindah, yang benar-benar pindah gitu secara lokasi ya, bukan cuma sekedar move on ya. Terus aku lihat di sini dia mencoba menikmati hidupnya, mencoba mencari sekecil apapun kebahagiaan di dalam hidupnya. Dia berusaha enjoy, happy ya, mencari kebahagiaan, nggak mau yang sedih-sedih gitu maksudnya ya. Terus aku lihat dia lebih fokus buat healing sih. Ini aku lihat banyak dari mereka yang benar-benar galau kayaknya. Soalnya ada beberapa kartu yang bilang dia tuh healing gitu.
Jadi aku lihat banyak dari mereka yang bukan sekedar nggak komunikasi aja sama kamu, ya mungkin kalian putus hubungannya, terus kalian menjauh, ya mungkin kalian hubungannya udah selesai. Jadi dia tuh butuh healing aku lihatnya, ya. Mungkin dia terluka atau merasa tersakiti, jadi dia butuh sesuatu yang harus dia sembuhkan gitu, ya. Perkara soal hati atau ya dia perlu ada sesuatu lah istilahnya yang perlu dia sembuhkan. Ya kan dia nggak baik-baik aja kan, aku bilang tadi kondisinya, ya makanya ada sesuatu yang harus dia berubah supaya dia baik-baik aja ya. Terus aku lihat di sini, tapi banyak dari mereka yang masih menyimpan perasaan ya sama kamu, ya dia masih suka sama kamu, makanya aku bilang kamu sama dia mungkin pisah atau nggak komunikasi karena sebuah keadaan ya, karena sebuah keadaan. Tapi namanya hati kan nggak bisa diatur dong ya. Banyak juga dari mereka yang masih menyimpan perasaan sama kamu, masih suka sama kamu, masih tertarik sama kamu, ada yang masih pengen ketemu malah loh, ada yang pengen ketemu. Terus mungkin banyak juga dari mereka yang kayak masih flirting-flirtingin kamu ya, kan nggak komunikasi nih, misalnya dia hilang terus tiba-tiba ada yang muncul lagi kan, on off. Terus ada yang kayak flirtingin kamu lagi, goda-godain kamu ya, kan ada yang kayak gitu. Tapi setelah itu ya nanti off lagi, entah kemana lagi, hilang lagi ya. Soalnya kan emang ada yang energinya tuh kayak on off kan. Aku ngeliat di sini mungkin dia masih merasa terikat sama kamu, ada keterikatan atau ketertarikan gitu ya. Secara kalau kalian itu twin flame ya, masih terikat terus nih energinya, kayak susah lepas ya, dia ngerasa kayak gitu. Terus banyak juga dari mereka yang apalagi kalau lagi sendiri ya, mereka tuh buka-buka foto. Kalau misalnya mereka nyimpan foto kamu, mereka buka-buka foto, mereka ingat kamu, kangen mungkin. Terus mereka ya ingatlah kenangannya sama kamu, memori-memori kalian yang dulu itu. Iya. Sesekali sih mereka ngerasa negatif ya, kayak anxiety atau gelisah, galau ya. Nah, kalau pada saat kayak gitu dia banyak introspeksi ya, dia ngerasa juga, apalagi kalau kamu cuek sama dia, dia ngerasa dia tuh salah nggak ya, salahnya dia di mana gitu, atau ada yang perlu dia perbaiki nggak ya. Nah, di dalam proses move onnya dia banyak kan ketemu teman-temannya atau hangout gitu. Nah, sambil hangout itu dia ada yang ngobrol, sharing sama teman-temannya, entah ngobrol tentang diri dia sendiri gitu ya, tentang perasaannya dia atau kondisinya dia, atau dia ngobrolin ya ngebahas tentang kamu juga. Ada sesekali dia bahas tentang kamu ya. Ya kalau dia ngobrolin kondisinya dia kan pasti ya sesekali nyangkut tentang kamu juga, bener nggak? Terus banyak dari mereka itu lebih ini sih, lebih mandiri. Maksudnya mereka lebih apa ya, fokus ke dirinya, terus lebih mandiri dan kayak nggak bergantung sama siapa-siapa gitu hidupnya. Ya jadi dia kayak berdiri sendiri, bangkit gitu. Tapi dia nggak bergantung sama siapa-siapa, nggak mengandalkan siapa-siapa, aku lihatnya. Dia masih punya hasrat sama kamu loh. Kan tadi aku bilang masih ada yang suka sama kamu ya. Dia masih ngerasa cocok, masih ngerasa terhubung, terikat sama kamu, terkoneksi. Nah makanya dia masih ada hasrat, passion ke kamu ya. Ada yang suka masih ngebayangin kamu, mimpiin aneh-aneh juga ada, mimpiin macam-macam ya, mimpiin yang enggak. Jadi masih suka halu-halu sih. Iya, soalnya masih ini kan, terkoneksi, terikat, apalagi kalau twin flame. Kan ikatannya susah lepas ya. Kalau kamu ngerasa dia baik-baik aja, enggak, ternyata dia tuh patah hati. Ada yang patah hatinya bener-bener dalam ya, deep inside-nya tuh bener-bener patah hati, sedih, sakit hati. Apalagi kan kalau nggak komunikasi berarti kalian menjauh dong, ada separation nih di antara kalian. Nah itu dia bener-bener patah hati ya, ngerasa kayak ada yang beda, ngerasa kayak wah sedih gitu, baper. Nah terus dia pelan-pelan kan healing lagi dari patah hatinya. Kalau kayak luka tuh dia pelan-pelan sembuhin luka lagi ya.
Kalau kayak hatinya kan patah nih ya, patah tuh apa sih, kayak ini kan hati patah gitu, nah dia pelan-pelan ngejahit hatinya lagi gitu, kayak supaya nyatu lagi, supaya kembali sehat, kembali baik gitu. Susah ya jelasinnya, pokoknya gitu deh, dia pelan-pelan healing. Kalau kita gini, ibarat hati sakit hati, patah hati itu kan nggak kelihatan kan kalau hati kita sakit. Soalnya kalau hati terluka itu kan kayak bukan, nggak kelihatan dong. Misalnya nih, kamu jatuh gitu atau tangan kamu kenapa gitu ya, itu kan kalau terluka kelihatan darahnya. Kalau hati kan nggak kelihatan nih, nggak kelihatan berdarah. Terluka hati tapi nggak berdarah gitu kan, kita selalu dengar kayak gitu. Nah makanya kalau hatinya patah, sedih itu kan perlu perlu disembuhkan juga. Mentang-mentang nggak kelihatan berdarah gitu kan, nggak perlu disembuhin. Itu kan perlu disembuhin juga, hati perlu healing ya kan, namanya terluka ya, walaupun nggak kelihatan berdarah tapi itu kan harus disembuhin, terluka ya. Terus dia ngerasa kan negatif nih, berarti dia ngerasa beberapa waktu dia juga toxic gitu, merasakan hal-hal yang toxic juga, atau dia ngerasa kalau dia tuh lagi toxic. Nah dia pelan-pelan merilis hal-hal negatif, merilis hal-hal toksik di dalam dirinya. Dia pengen membebaskan diri dia dari hal-hal negatif ya. Ada yang sampai frustasi juga ya aku lihatnya nih. Frustasi itu jadi kayak dia nggak ngerasa kebahagiaan dari sebuah hubungan. Kalau misalnya dia dekat sama seseorang atau punya pasangan ya, dia nggak benar-benar happy gitu ya. Artinya dia ngerasa frustasi di dalam sebuah hubungan, entah sedih terus, entah konflik terus, entah sama pasangan yang baru juga konflik, bisa kan? Karena kan dia nggak ngerasa puas atau nggak ngerasa bahagia di situ. Ya, apalagi kalau dia lihat kamu dekat sama orang lain atau orang baru, nah dia ada perasaan cemburu juga, ya, perasaan cemburu. Jadi dia stres dong. Walaupun udah punya pasangan, dia ngeliat kamu punya pasangan baru ya, dia juga stres. Stres, sedih, cemburu, jealous gitu kan ngeliat kamu sama pasangan baru. Jadi dia nggak ngerasa bener-bener happy yang dia dapetin dari hubungannya dia sama seseorang yang lain. Dia nggak ngerasa cukup gitu ya, nggak ngerasa cukup bahagia jadinya. Ya, oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Kalau dia ngerasain sedih terus ya, dia pasti ngerasa apa ini karma dari kamu ya, karena dia udah menyakiti kamu, atau sebagian dari mereka ngerasa kayak ketakutan gitu, takut kalau suatu saat nanti dia bakalan dapet karma dari kamu. Makanya banyak dari mereka yang ada momen dimana mau minta maaf sama kamu, mau memperbaiki hubungan sama kamu, karena mereka takut banget nanti bakal ada karma yang muncul ke dalam hidupnya. Itu sih yang aku rasain ya. Oke, ini zodiak dan inisial huruf dari nama kalian. Ada zodiak Scorpio, Cancer, Aries, Aquarius, Gemini, Virgo, Capricorn. Inisial hurufnya ada huruf B, N, D, U, T, R, I, S, V, X, Q ya. Oke, thank you guys for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your happiness. Bye bye.